Saya melihatnya begini Mang Tile, untuk pertandingan tadi Persib harus diakui Persib bermain dengan garang Mang Tile. Selain dengan skor yang telak 5-0, sebetulnya Persib kalau misalkan bermain dengan maksimal dengan finishing yang baik itu bisa jauh lebih besar dari sekedar skor 5-0. Ya peluang-peluangnya juga bukan peluang 1 2 3 tapi bahkan puluhan gitu. Jadi sebetulnya Persib menuju ke arah yang lebih baik, iya, tapi jangan lupa juga ada beberapa sisi yang memang harus tetap diperbaiki, harus jadi perhatian. Ya salah satunya memang untuk finishing agak kurang. Selain itu juga passing di area penalti juga harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami penikmat sepak bola Indonesia, khususnya Kota Bandung, di obrolan redaksi KGTV. Nah, ini kita patut mensyukuri kemenangan besar mungkin di sepanjang Liga 1 sekarang 5-0 Mang Deninya. Kemenangan besar. Menang. Oh, menang, alhamdulillah. Selain kemenangan tim Persib yang terbesar, juga sepertinya ini kemenangan besar di musim ini selama perhelatan Liga 1 berarti paling besar. Melihat dari permainan tadi but nyeresep Mang Deninya. Kita bermain di segala sisi, semua hidup. Dari belakang, tengah sampai depan. Bahkan kalau melihat perkembangan tim yang selama ditangani Bojan Hodak, akhirnya geus mulai ketingali Mang Deninya. Geus jadi bola teh geus ngeunaheun dihanap wae. Umpan-umpan derek pun pas ke orangnya. Faktor Lepi Madinah mungkin salah satu pembedanya. Jeung Maklok. Tadi Maklok main siga keasupan gaang Mang Deninya. Analisana Mang Deni sekarang secara umum Mang Tilenya, kalau melihat permainan Persib sekarang sudah mulai terlihat apa pola permainan yang diinginkan oleh Bojan Hodak. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ya setelah ada transisi peralihan dari Luis Milla ke Bojan Hodak memang belum terlihat. Tapi dalam beberapa pertandingan terakhir ini ada perubahan yang sangat terlihat. Dimana kalau Persib ketika bermain di babak awal, sejak babak awal itu pressing terhadap pemain lawan itu sangat ketat nanti. Jadi tidak seperti dulu banyak menunggu, tapi sekarang begitu bola ada di kaki lawan, pressing dari berbagai posisi ya cukup ketat. Nah ini juga yang membedakan nanti. Sementara untuk pemain tengah, pemain belakang juga sekarang pada pertandingan tadi tampil dengan solid. Ya. Enakeun. Ya, betul. Tadi setiap kalawan menguasai bola hampir ada 4 pemain atau 5 pemain ada di garis pertahanan lawannya. Sehingga Persita Tangerang kesulitan mengembangkan permainan. Begitupun saat kita menyerang. Ada hampir 4 sampai 5 pemain di daerah garis pertahanan lawan. Sehingga kita dapat menciptakan peluang hampir 20 tembakan Mang Deni. 20 tembakan ke arah gawang yang mana 11-nya shot on target. Skema seperti ini pun terlihat kala kita melawan Persija. Karena kita ketinggalan 1-0, saat kita menyerang hampir 4 sampai 5 pemain berada di garis pertahanan lawan. Jadi pertandingan barusan itu seperti sama puncak-puncaknya sebenarnya menuju fase sempurna lah. Tapi dah salah mah ya wae gak kumaha ge nya. Saya melihatnya begini Mang Tile, untuk pertandingan tadi Persib harus diakui Persib bermain dengan garang Mang Tile. Selain dengan skor yang telak 5-0, sebetulnya Persib kalau misalkan bermain dengan maksimal dengan finishing yang baik itu bisa jauh lebih besar dari sekedar skor 5-0. Ya peluang-peluangnya juga bukan peluang 1 2 3 tapi bahkan puluhan gitu. Jadi sebetulnya Persib menuju ke arah yang lebih baik, iya, tapi jangan lupa juga ada beberapa sisi yang memang harus tetap diperbaiki, harus jadi perhatian. Ya salah satunya memang untuk finishing agak kurang. Selain itu juga passing di area penalti juga harus lebih ditingkatkan lagi nanti, karena ada beberapa umpan-umpan yang justru harusnya
menjadi umpan yang matang itu gagal dikonversi jadi tinggi kiri itu ada semangatnya gitu teh mengtele tunggu kiri saya dikonversi jadi gol ya itu hanya karena umpannya yang kurang akurat kurang mengtele. pas. Walaupun memang arahnya sudah benar tapi ya salangkah dua langkah ya, ada tapi tenepi kanu sirah merenya eta nu kudu ya. dilatih kembali. Nah, kita kan perjalanan masih panjang, masih Ya, banyak betul. perbaikan Ya, yang Mang betul, Dedinya. Tapi secara keseluruhan tim sudah ada progres lah. ya lah harapan juga semakin besar karena sekarang Persib merangsek ke posisi 3 ya. Nah, ini klasmen di mana Mang Deni orang? Persib teh ayeuna di posisi katilu Mang Tile. Poin 24 dari 14 kali pertandingan. Kalau Persita lawannya ya harus bertahan di posisi bawah ya. Posisi 15 jadi satu strip di atas zona degradasi Mang Tile. Berarti kalau dilihat dari posisi klasmen pun kita ada peningkatan ya. Ya. Naik lah. Naik terus lah dari beberapa pertandingan apalagi kan tren Persib sekarang sudah makin bagus. 2 kali clean sheet. Iya, betul. 2 kali clean sheet. Lini belakang pun semakin kompak Mang Nah, Deni. ini juga catatannya untuk pertandingan ini kita harus bisa mengakui kalau pertahanan Persib memang solid. Tim Persita itu kesulitan, terlihat sekali kesulitan untuk menembus pertahanan Persib. Hanya beberapa lah yang bisa menembus dan itu juga bisa diantisipasi. Jadi Teja sendiri tidak terlalu banyak melakukan tidak kerja keras lah hari ini, hanya beberapa peluang yang dan itu bisa digagalkan oleh Teja Pakualam. Hanya 2 on target Ya, Persita tadi ya. Mang Deni dari 12 tendakan kaditu ka dieu ya. hanya 2 yang on target. Ya, ini artinya juga pemain belakang bisa mengantisipasi serangan-serangan lawan gitu. Jeung geus jeung tangis nyekruk. Nah, tangis rada Penampilan Dedi Cross Nanar pun semakin membaik. Nah, bener. Permainan makrok pun dia siga kaasupan gangnya. Nah, rada ngabret. Ngabret. Aliran bola dari belakang ke tengah, Ya, tengah ke depan. Ya. Makrok memberikan umpan-umpan manja lah. Sebetulnya kalau permainan dari belakang, tengah, depan juga udah bagus sih sebetulnya. Hanya memang ada beberapa, salah satunya tadi finishing touch juga. Ketika di bola di pemain depan, kalau saja misalkan mereka finishing touch-nya bagus, golnya jauh lebih besar dari sekedar 5-0. Ciro oge boga peluang 4 Mang Deni nya. bener. Lain poena Ciro nya bener. Berturut-turut tah si Ciro. Betul. Lain poena mah anggar we lain waktu ngasupkeun mah lain we nya kalah kumaha ge tah bobotohnya. Iya, belum dari Pret, dari Arsan. Beberapa kali itu sayangnya ya itu finishing tadi. Durung bejon belum miliknya. Durung melihat strategi Bojan Mang Deni Ya. kan dari 2 pertandingan di luar kurang fit Ciro-nya, di luar kurang fit Ciro. Bojan seperti menyimpan Ciro untuk babak kedua. Ya. Ketika mungkin buntu atau kesulitan apa, hanya mengenalkan David Da Silva di depan dibantu Edo dan Beckham atau Preds dalam 2 pertandingan. Apakah itu menyimpan tenaga atau seperti apa Mang Denita? Iya, ini semacam bagian strategi juga sebetulnya dan memang dari beberapa pertandingan ke belakang Bojan Hodak tidak pernah ngaduetkeun antara David Da Silva dengan Ciro. Mungkin juga karena untuk David Da Silva mungkin finishing bagus ya. Tapi kalau Ciro kenapa disimpan mungkin lebih kecenderungan untuk memanfaatkan kelelahan lawan di babak kedua. Nah itu. Jadi untuk menjaga, apalagi saya melihat di Persib sendiri karena pressing yang ketat sejak di awal pertandingan, nah ini sebetulnya sangat beresiko kalau misalkan fisik pemain Persibnya memang dikuras kedodoran ya. Pola yang dimainkan Bojan Hodak memang membutuhkan fisik yang maksimal. Nah, beberapa pemain yang punya kecepatan, punya tenaga lah istilahnya disimpan di babak kedua. Nah, ini untuk antisipasi beberapa pemain yang kedodoran itu. Ataukah kita mengejar gol pas ketinggalan atau pas ada draw tapi kita butuh poin lebih. Dan ini sudah terbukti ya pas ngelawan kemarin di Persikabo. Ya betul. Jadi beberapa pertandingan ketika Persib mengalami kebuntuan, Ciro masuk dan terbukti bisa menghasilkan gol seperti itu. Berarti
sekarang antara pemain cadangan dan pemain inti sudah tidak ada ketimpangan lagi mungkin Mang Deninya. Lebih ke strategi jadinya. Strategi. Jadi bukan karena siapa pemain yang lebih baik, tapi karena kebutuhan strategi untuk pola permainan Bojan Hodak yang diinginkan seperti apa seperti itu. Gegen pressing Nah, orang itu, mah iya, cek orang Iya. Jerman mahnya Iya. cek Jurgen Klopp mahnya press. Iya. Dan variasinya juga ketika menurunkan pemain-pemain ya walaupun disebut cadangan lah pemain cadangan itu justru variasinya Tidak jauh berbedanya. semakin bagus lah gitu. Saya menyoroti perbaikan kinerja performa pemain di bawah Bojan Hodak kan mengalami peningkatan seperti lagi Sato kan nggak setepati kecolongan ting lah teloba tinggalan teloba kecolongan katutup Maklo kan David da Silva sekarang setuju golnya Ciro Untuk David da Silva sekarang udah 8 Oh, 8 gol. barusan sudah hat-trick ya. hat-trick tilu Ciro genap Ciro 6. meskipun eta Ciro jeung David da Silva tetap jarang bareng ya Ya. tapi masih bisa memanfaatkan gol Ejra Walian pun Ya, sudah kembali dari kali. tidur udah mencetak gol Persbutuan Ya. sudah mencetak gol Barusan satu juga. satu Persbutuan tuh jadi seperti ada motivasi tambahan yang mengenainya. Saya melihat begini ketika masuknya Bojan Hodak sepertinya sudah ada gebrakan lah. Ini sepertinya saya sih sebetulnya ingin tahu suasana di ruang ganti sebetulnya. Saya cuman kalau coba apa ya Flashback lain lain. ngira-ngira lah. Ngira-ngira. Sepertinya ada tekanan yang besar kepada para pemain untuk bermain secara All maksimal. out, Kudu edangeun lah gitu lah. Lamun misalkan pemain agak kendur sigana digebrak gitu. Nah itu terlihat dari beberapa pertandingan pemain-pemain yang dalam tanda kutip loyo sekarang pemainnya agak lebih nya si Gano karena sepon gaang itu. kabeh. Ya ini sepertinya saya yakin lah ini tidak lepas dari peran Bojan Hodak dalam bagaimana secara tidak langsung memotivasi ya walaupun bagaimanapun caranya gitu. Apakah dengan sambil dipelotokan tah eta rada digalakan meureun sigana mah eta jadi nya urang teh kudu main teh kudu di Kudu maksimal. kudu di Bisnis Bandung gitu. cenah. Dina pas di locker room Persija ge dikepruknya eta tah. Balik main teh cenah. Nah, ini juga Mang Tile ketika ada rekrutan baru yang Tile asisten pelatih. Oh nya Goran Polsek. Nah, ini juga saya harap kemenangan telak 5-0 ini memang pengaruh dari adanya asisten pelatih itu Goran karena Polsek. dia direkrut memang khusus untuk meracik strategi pertandingan menyerang. Nah, itu mungkin ini juga salah satu efeknya lah dampaknya ya dari kehadiran asisten pelatih baru CS Bojan gitu. Kabarnya tim pelatih pun akan merekrut asisten untuk nutrisi khusus. Nah, itu. Waeja eta. Khusus cacapluk kayak jadi dahar nu ngarareunang kayak ku Waeja eta losi pemain teh. Jeung wa bimbang eta. Jadi pemain teh tong diberi ranginang jeung opak. Ada nutrisi khusus. Ya Suganda geus masukna Mang Eja jeung Mang bimbangnya Bembi. Kondisi badan pemain leuwih berotot, leuwih ngeusi gitunya. Ya. Dahar teh di mana wae. Di antosan Wilujeng Sumping mah eta. Harapan kita ke depannya tim tetap konsisten begininya. Betul. Karena pertandingan besar menanti setelah ini dengan Persebaya Surabaya. Ya, betul. Meskipun bersahabat tapi kita wajib di lapangan beda lagi. Wajib 3 poin. Kudu fair play Karena untuk menjaga tren positif ini. Ya. Karena putaran 1 sebentar lagi akan berakhir. Ya. Putaran kedua dan Championship Series. Ya. Klasmen tadi atau Persib di posisi 3 apa? Posisi 3 sekarang. Jadi nyuruk. Nah, itu. Nyodok gitu ta. Untuk sekarang posisi dengan penghuni teratas itu beda 4 poin aja. Sekarang kan yang dipegang sama Borneo tadi eleh Maduranya. Itu poinnya 28, sementara Persib kan 24, jadi poinnya 4 dan di tengah-tengah antara Persib dan Borneo masih ada Madura. Madura sekarang Madura teh berarti 20
27 Madura. Beda hiji masih ketat. Ya masih ketat. Semua tim masih berpeluang masuk ke 4 besar. Tapi saya pikir peluang Persib untuk berada di zona championship cukup besar. Cukup besar. Gitu. Melihat permainan cukup menjanjikan. Apalagi kalau konsisten ya. Selalu dari awal kita memang butuh konsistensi ya. Karena Persib sendiri yang pengalaman beberapa kebelakangan selalu kehabisan bensin. Ya diawali dengan keteteran di awal liga dan keteteran juga di akhir liga musim, gitu. Berarti fisik pemain harus dijaga. Ya betul. Kadaharan pemain ge kudu dijaga eta. Ya. Ditunggu nanti Waeja jadi tim nutrisi Persib, Wabimbang, Wabembi jadi tim nutrisi ame sehat. Entong dahar kadong-dong wae tengah poe eta kan bahaya jeung pemain mah gitu aja. Sebelum ditutup eta kudu nganuhkeun lah ka Mang Ojan. Oh, Mang Ojan. Mang Ojan ya terus konsisten ya, hatur nuhun sudah bisa membangkitkan semangat para pemain, bisa menggali potensi-potensi pemain menjadi lebih tampil, lebih lebih maksimal, lebih percaya diri. Nah, itu. Kedepannya Boboto agar minuhan di stadion. Ya, itu. Terlepas bagaimanapun caranya itulah. Ya. Mangga eta mah kanu arapalnya. Urang mah kan masalah yang harusnya sudah bisa diselesaikan. Ya, selesaikan dengan baik lah. Betul. Hade goreng ku basa meureunannya eta. Ku baso, hade goreng ku baso. Jadi mah urang teh atmosfer di stadion teh hidup kembali. Ngeunahnya yang dirindukan teh. Semoga Persib terus konsisten 3 poin jarang eleh. Ya, eta. Kudu jarang eleh. Itu bahkan entong. Komo lamun ulah eleh mah nya. Ulah eleh mah. Sakitu we Boboto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.